Yuk subscribe yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jumpa lagi dengan saya. Dijawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini kita chaos sekali hari ini ya. Chaos. Hari ini chaos kita. Chaotis yang benar-benar chaos hari ini. Kelam banget ini ya. Iya, memang mendung. Kita belum punya lighting. Kita nunggu pejabat sponsor. teras ya. Sponsor. Sorot aja Om harus. Dari Iya, peserta pilkada dari Ya. Kita ingin menyumbangkan, nanti boleh kita pasang bannernya di sini lah ya. Atau mungkin yang mau promosi mau jadi capres ya. Oh, capres. Yang biarlah. Nah, itu dia. Aduh. Kita ini bahas apa sih? Ya oke teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan episode Chaotis selanjutnya bersama Fauziah. Apa? Fauzia Suherman. Nama baru ya, nama panggung ya? Iya, Fauzia Suherman. Saya nggak tahu Suherman itu siapa. Joshua. Dan masih bersama Alfian Sunendar ya. Sunendar sih. Iya. Susu semua ya. Iya. Idam apa? Sujana. Sujana. Bagus. Omnya Om Sujana ya. Oh, bagus ini. Dian Su. Kita pokoknya semua. Sudah. Dian sudahlah. Ini kebanyakan bercandanya gitu. Iya maaf. Kan chaos. Iya. Teman-teman, kita sebelum memulai acara ini kita harus kasih selamat dulu untuk mahasiswa berdua ini karena telah menyelesaikan sidang skripsi. Terima kasih. Jadi apa? Pengangguran. Benar pengangguran sih. Cuman ya nggak nganggur banget lah. Tapi penganggurannya high class kita tuh. Oke, kayak gimana tuh pengangguran high class tuh? Jadi meskipun pengangguran kita mah ngapain aja gitu. Oh, contohnya Ada tarifnya pengangguran. Ada, kita menganggur juga dibayar. apa? Bakso aci? Ini contohnya kita nih nganggur, tapi nanti tuh pasti ada bayaran. Habis ini bakso aci kayaknya. Bakso aci ya. Ya bakso aci itu ada di situ. Kita udah punya ini guys. Kita udah punya apa itu Sponsor namanya? ya? Apa Bukan ini? sponsor. Konsumsi. Kantinnya udah sendiri. ada. Kantin. Besar-besaran. Iya, besar-besar. Jadi di situ ada bakso aci dan lauknya itu sesuai musim ya, Dam ya. Kalau musim cecak, lauknya cecak. Musim laron gitu. Waduh. Aduh, parah. Kita ngomongin apa sih hari ini? Ya, Apa ya? kayaknya apa mereka harapan-harapan atau ketakutan mereka setelah jadi sarjana mau ngapain? Benar. Nah ini setelah jadi sarjana nih gimana sih rasanya? Ya silakan yang jadi sarjana. Happy nggak sih? Seneng ya pastinya ya ada ya. Cuman karena situasinya lagi kayak gini kan dengan corona segala macem. Yang paling jelas sih ada kecemasan lah yang timbul si Om cemas. gitu. Perihal ya masa depan kayak mau apa ini selanjutnya gitu kan. Terus kerja ataukah sekolah lagi. Asik. Doain ya kalau misalkan ada rezeki sekolah lagi. Tapi aku tetap aja cemas tuh ada gitu loh. Kadang-kadang malam-malam tuh sebelum tidur, aduh cemas. Tapi nggak tahu nih cemasnya apa ya gitu. Nggak tahu jelas cemas ya. Itu sih kayak gitu. Ya gitulah. Ya, pokoknya. Fauziah. Ya pasti seneng sih ya waktu diumumin lulus gitu ya. Seneng. BTW uji ini cum laude loh. Hei. Cum laude. Ini lebih cum laude. Lebih cum laude lagi. Apa itu? Iya, dua-duanya cum laude lah pokoknya Ini cum laude, ini cum lauder. Lauder. Lebih lauder. Bercandanya anak banget. The jokes. Wow. Lanjut. Yang pasti seneng banget sih begitu udah apa sih itu namanya? Diumumkan kalau Yudisium. lulus. Nah, Dikukuhkan. yudisium. Dikukuhkan. Sebagai Apalagi pengangguran. ada lagi. Iya, jadi seneng banget sih. Cuman pasti ada kayak langsung otak tuh mikir. Aduh, otak gue mikir. Maksudnya Masa langsung banyak mikir? kemungkinan yang aduh mungkin gak ya aku jadi kayak gini setelah sarjana gitu loh. Maksudnya banyak juga ketakutan yang ya mungkin emang belum pasti sih Om, tapi kayak aduh habis sarjana ngapain ya gitu. Betul. Nah, ini menarik, Dam. Karena takut akan sesuatu yang belum terjadi. Cemas akan maksudnya ya itu ya, takut akan sesuatu yang belum terjadi. Secara sederhana kita apa sih? Ini kan
agak tidak masuk akal gitu ya. Bukan tidak masuk, ya memang ini manusia itu ya begitulah ya. Mereka suka mencemaskan hal yang belum datang atau bahkan merasa sedih gara-gara masa lalu gitu kan. Betul. Betul. Orang yang hidup di masa sekarang tapi merasa tidak bahagia itu biasanya dia memikirkan masa lalu atau mencemaskan masa depan gitu kan. Padahal hidup tuh hari ini kan. Nah, itu dia. Padahal hidup itu hari ini. Itu tuh seni untuk live for today itu susah banget. Itu tuh ini yang benar-benar baru kalian ya, baru meletek. Menetas. Ini kok kayaknya gerimis ya? Mudah-mudahan jangan gerimis dulu. Udah gerimis tapi Om kayaknya. Rezeki. Alhamdulillah. Kayaknya Ya, cut. Kita sih waterproof. Itu yang jadi waterproof. Oke, teman-teman, kita cut dulu, kita lanjut ke dalam ruangan. Oke, siap. Bang Lukimin. angkatan, jahitan popoyan. Oke, nah sekarang kita udah pindah ke dalam. Ya memang kita nih masih low budget ya. Jadi kita memanfaatkan cahaya matahari. Oh iya. Tapi karena hujan, jadi kita pindah ke dalam. Ya beginilah nanti biar tim editing pusing mengedit warna wajah kita yang belang betong. Pusing. Sampai mana? Kita tuh sampai mana ngobrolnya? Oh, kecemasan mereka Om. Oke. Kecemasan. Anxiety kita. Anxiety, oke. Mencemaskan hal yang belum pasti, Om. Nah, terus? Iya. Nah itu karena nggak pasti kan. Apa jadi gitu yang cemas. menyebabkan Gimana gitu jadinya? kita tuh cemas padahal ya harusnya kan let it flow aja gitu. Apa, Tapi euforia kenapa dulu cemas? lah sebentar Kenapa gitu. kita cemas? Betul. Kebanyakan manusia itu mencemaskan sesuatu di masa depan karena ada yang namanya kemungkinan gitu ya. Jadi Om ini belajar ilmu filsafat. Waduh. Belajar ya Om ya? Belajar. Jadi Om ini salah satu penganut yang eksistensialisme sebenarnya ya. Apa Jadi itu? Apa itu ada eksistensialisme? salah satu mazhab lah ya. Waduh. Mazhab. Aduh. Nah ini di situ dia mengatakan bahwa memang ada kecemasan-kecemasan di masa depan yang akan kecemasan akan masa depan yang bisa terjadi gara-gara kita itu hidupnya tidak di masa sekarang, tapi memang karena hidup di kemungkinan-kemungkinan tadi. Oh. Pusing ya? Pusing, ya, Om. gitu memang. Jadi maksudnya kecemasan itu ditimbulkan oleh maksudnya cuma di sini aja gitu. Betul. Jadi secara filosofis memang kita manusia itu bisa cemas gara-gara sebenarnya memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang memang belum datang itu sendiri. Karena kemungkinan itu belum datang, jadi kita tidak tahu pasti yang datang ini tuh apakah seburuk yang kita pikirkan. Kadang-kadang pikiran kita bisa memikirkan kemungkinan ini jauh lebih buruk daripada yang sebenarnya terjadi. Oh, tapi kan kita harus visioner, Om. Gimana tuh? Nah, Itu cerita lain. Oh, cerita lain. cabang beda. Jadi memang menjelaskan. Kok visioner itu keburukan sih maksudnya? Memikirkan keburukan itu bukan visioner. Iya, jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa bersifat menakutkan gitu ya. Contoh, manusia, otak kita ini dipikir untuk berpikir kan, berpikir untuk memikirkan sesuatu yang itu tadi, karena manusia ini bersifat visioner, manusia diajarkan terbiasa untuk merencanakan sesuatu, akhirnya manusia itu mulai berpikir untuk ke depan, gitu kan? Tapi karena berpikir ke depan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pikiran dia ke depan itu kadang-kadang terlalu berlebihan. Jadi memang segala sesuatu yang berlebihan kan? Tidak overthinking tadi, tidak berlebihan, tidak penting. Kegiatan tiap malam tuh overthinking. Waduh, lamun aja gitu. Iya, pusing banget. Emang mikirin apa? Nah itu dia Om, kadang-kadang tuh yang dipikirin itu nggak tahu apa gitu. Berarti nggak mikir dong. Nggak mikir artinya memang. Ya, tapi capek gitu. Capek. Gimana itu? Bentar, ini apa ngeheyap lah. Nah bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa tuh? Bahasa Indonesianya apa ngeheyap? Gerah. Panas, gerah. Oh iya. Ngebos. Memang AC? habis kita pindahan tadi, jadi ada membawa sesuatu energi hujan gitu, kehujanan gitu, basah. Ini sebenarnya Om pengen menjelaskan bahwa ada otak kita itu memproses berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Jadi begini, saat kita
dihadapkan pada ada dan ketiadaan, maka akan muncul kemungkinan. Nah, kemungkinan ini, contoh ya, sederhana. Alfian datang ya ke WI, ke DC, jam 3, datang jam 3. Ternyata pas jam 3, kita nggak ada. Saat itu Alfian akan memikirkan, muncul di dalam otaknya kemungkinan-kemungkinan baru. Oh. Paham? Nah, kalau kemungkinannya positif, maksudnya ya kita tidak bisa bilang kemungkinan positif negatif ya. Pokoknya berbagai macam kemungkinan muncul dalam pikirannya. Itu 100% dari pikiran kita gitu. Emang dari mana? Ya, bisa nggak sih dipengaruhi sama pemikiran orang lain? Ya bisa, sangat bisa. Contoh, karena Alfian ini dibesarkan itu ditakut-takutin gitu. Ditakut-takutin. Terus dia datang ke sini sendirian. Sendirian di ruangan ini sendirian. Karena dia sejak kecil ditakut-takuti. Maksudnya diajarkan bahwa ada hantu, ada tahayul-tahayul gitu. Hati-hati berarti saat dia datang ke ruangan ini, dia akan muncul di pikiran dia akan terlintas. Jangan-jangan ada hantu gitu. Itu kan kemungkinan yang belum terjadi. Jangan-jangan ada ini, jangan-jangan ada itu gitu. Itu ada salah satu contohnya saja sebenarnya. Banyak contoh-contoh lain yang bisa kita gali dari sana. Contoh lain, ada lagi yang tidak berkaitan dengan hantu, misalkan Alfian lagi kontak pacarnya. Punya pacar? Contoh, nggak usah nyeri gitu. Sebentar lagi. Pokoknya habis ini viral langsung punya pacar ya. Jadi dia punya pacar. Telepon, terding. Tidak diangkat. Putusin nih. Terding, tidak diangkat. Apa yang muncul di pikirannya? Yang maksudnya ini pernah pacarannya sih? Enggak ya, aduh. Ganti. Ya. Kamu pernah pacaran? Oh iya dong. Oh banyak, stoknya tuh banyak, serepnya tuh waduh. Tapi belum berhasil ya. Aduh, pakai dibuka. Berhasil atau nggak mau diberhasilkan? Atau emang awalnya udah ditolak tapi nggak dipublish. Oh suka cewek kan? Kurang ajar. Belum tahu dia. Itu di HP saya isinya cowok. Wow. Suka cewek tapi kayak suka. Aduh. Oke, lanjut lagi. Jadi bahwa kita itu saat kita memikirkan beberapa kemungkinan, tadi contohnya lagi nelpon, ternyata tidak diangkat. Saat tidak diangkat pun, atau misalkan tiba-tiba diputus ya, ada kan, kita ketahuan ya kalau diputus ya. Bunyi terding, bukan gitu bunyinya, tiba-tiba ketok, gitu kan? Berarti dimatikan, reject segala macam. Saat melakukan itu, Alfian muncul pikiran-pikiran yang itu tadi, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu akhirnya dia itu sebenarnya based on pengalaman di masa lalu. Kalau pengalaman dia positif, maksudnya dengan perempuan ya, dengan perempuan ini positif. Kok jadi misalkan pengalaman dia dengan ini orang ini positif, atau misalkan ini adalah anak pengajian, misalkan nggak mungkin pacaran ya. Contoh, misalkan anak solehah aja, dia akan mikir mungkin lagi ngumpul sama teman-temannya, mungkin lagi ngaji, mungkin lagi ini. Disuruh orang tuanya. Mungkin lagi disuruh orang tuanya. Ya mungkin Alfian tahu bahwa pacarnya adalah perempuan yang anak manis, anak mami di rumah, jadi suka nurut disuruh apa, beli apa, atau bahkan membantu keluarga bekerja. Nah, itu semua ada faktor-faktornya. Dan kemungkinan itu pun muncul sekelebat. Yang harus kita perhatikan, maksudnya yang harus kita semua aware adalah jangan sampai kemungkinan itu mengambil alih emosi kita, mengambil alih semua dunia kita. Contoh. Contoh itu tadi, nggak usah contoh yang lain. Contoh itu aja tadi. Saat di reject, Alfian langsung mikir, jangan-jangan jalan sama cowok lain. Jangan-jangan dia main jelangkung. Keren banget. main jelangkung dong.
Jangan-jangan dia ini, jangan-jangan dia Jangan-jangan itu. baterainya habis. Ambil saja satu contoh. Ya, bener ya. Ambil aja satu Itu contoh. orang apa robot baterainya? Ya maksudnya HP-nya. Ya yang lengkap dong. Oke, ambil saja satu contoh. Contohnya itu adalah bahwa perempuan ini selingkuh. Selingkuhnya tuh di mana? Di sini kan? Di Ya. pikiran kita. Di pikiran Alfian kan? Tapi setelah selingkuh, setelah Bener dong nih. setelah dia mikir perempuan itu selingkuh, dia langsung melihat HP-nya dengan tatapan penuh emosi, lalu dibanting. Pertanyaannya adalah apakah benar-benar selingkuh? Belum Enggak. tentu. Belum tentu jawabannya. Who knows gitu ya. Who knows? Tapi yang maksudnya kebanyakan manusia tidak bisa mengontrol emosinya. Akhirnya dia emosi gara-gara gambaran yang dia ciptakan oleh otaknya sendiri. Ya langsung jadi action gitu Om. Itu dia. Jadi belum jelas apa realitanya, dia langsung action hal terburuk gitu. Betul. Bahaya Ngeri juga juga. berarti ya. Iya. Oh banyak emang yang banyak emang orang yang begitu sampai Banyak banget. Ya. Malah nol fact gitu ya, belum ada fakta satu Betul. pun ya, emang. Om juga maksudnya pernah merasakan hal sama, bukan pernah lagi sering ya, karena Pernah memang tinggal pacar. Pacar Situ dulu. mulu nih. bukan. Ini sederhana, masalahnya sederhana, naik motor tiba-tiba di klakson gitu ya, di klakson terus di pelongku batur gitu. Apa bahasa Indonesianya apa bahasa? Dilihat, dipelototin sama pengendara lain, di klakson, dipelototin sama kendaraan lain. Di situ emosi kan kita, tapi dia udah pergi duluan. Emosi muncul di pikiran Om, kejar. Habis kejar, gelut. Habis gelut, omel-omel, teriak-teriak. Habis itu pokoknya pukulin sampai mati. Udah kesusun gitu ya di otak. Sudah Ngapain tersusun, aja gitu. sudah tersusun. Tapi yang terjadi memang tidak dikejar. Tapi emosinya itu kerasa sampai ke rumah. Itu Karena yang bahaya. belum melakukan action itu. Bisa jadi karena belum melakukan action itu. Bisa jadi karena memang kita tidak bisa mengontrol emosi. Tapi yang paling utama adalah yang harus kita perhatikan, ini kan marahnya gara-gara sesuatu yang tidak terjadi gitu. Kalau gelut beneran ya mungkin, kalau berantem beneran hilang rasanya. Tapi ini kan di sini, semuanya di sini. Nah, itu yang harus kita akalin gitu. Paham sampai sini. Supaya nggak capek hati gitu kayaknya ya. Nyambung ke hati ya dari sini ke hati langsung. Ya maksudnya capek pikiran kan, terus kalau misalkan nggak terus mikir apa namanya yang belum pasti terjadi kan. Betul. Aduh ini jangan-jangan apa nih gitu kan. Betul, Ini betul. lama-lama gila. Nah, dalam teori salah satu filsuf dari Prancis, Jean-Paul Sartre, dia mengatakan, kebetulan Om bacanya bahasa Inggris ya, jadi terminologinya itu keyakinan yang buruk, bad faith. Burut. Pakai K. Oh, iya mah buruk, iya terus Buruk apa tuh kan?